sifat merasa lebih daripada yang lain. Kemudian penyakit hasad, ini sering kita ulang-ulang. Apa hasad itu? Hasad itu adalah tamanna zawal nikmatin lil ghair. Mengharapkan, atau mudahnya begini, hasad itu adalah kita tidak suka melihat ada saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, saking tidak sukanya kita ingin nikmat itu hilang. Itu hasad, itu sangat bahaya juga. Ini kadang-kadang nggak terasa dalam hati kita mau sudah rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi masih bersarang sifat hasad ini. Bersarang. Ada tetangga tadi punya mobil baru, dia nggak suka nih, dapat dari mana duitnya itu, paling-paling boleh utang katanya, mudah-mudahan kecelakaan gitu. Nggak suka dia, nggak suka. Nah, orang nggak suka dengan saudaranya mendapat nikmat, itu namanya hasad, dan dia ingin mati hilang. Maka jangan sampai ada sifat seperti ini. Jadi jangan sampai ada orang mendapat nikmat kemudian kita nggak suka. Kecuali ada lagi pengecualian. Ada orang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian nikmatnya itu digunakan untuk kezaliman. Itu boleh kita mengharapkan nikmatnya hilang, boleh. Ada orang dikasih jabatan, jabatannya digunakan buat kezaliman, boleh kita turunkan itu maka. Itu beda, bukan hasad yang diharamkan ya. Kalau nikmatnya itu digunakan untuk kezaliman, maksud saya tidak suka ada nikmatnya ada pada diri dia. Jangan sampai ada pada diri dia, karena kalau ada pada dirinya nanti semakin hancur. Nah, itu artinya bukan hasad yang dosa. Tapi hasad yang berdosa adalah ada saudara kita mendapatkan nikmat, kita tidak senang, kemudian kita ingin nikmat itu hilang. Bahayanya apa bahayanya? Kata Nabi, al-hasad taqul hasanat kama taqulun nar. Sifat hasad seperti tadi itu akan menghapuskan amal soleh kita bagaikan api melahap kayu bakar. Kita sudah susah-susah beramal soleh, berangkat haji setiap tahun, puasa setiap Senin Kamis, sedekah setiap Jumat, disebabkan karena sifat hasad, hapus amal soleh. Rugi besar kita. Makanya kita belajar dulu ya. Nanti kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, kalau timbul rasa benci, ada caranya. Bagaimana caranya? Kita bilang begini. Misalnya tadi ada tetangga baru kita punya mobil baru, mau berangkat umroh lagi, berangkat haji tahun ini. Sementara kita bertahun-tahun nggak pernah berangkat haji. Ini ada orang baru tiba-tiba punya mobil berangkat umroh haji. Kita bilang begini supaya nggak ada hasad. Alhamdulillah ya Allah, hamba ikut senang karena Engkau berikan nikmat kepada tetanggaku. Itu. Jadi kita ucapkan harus dengan kata Alhamdulillah, saya ikut senang, hamba ikut senang karena Engkau telah berikan nikmat kepada tetanggaku. Sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada tetanggaku ya Allah, berikan juga kepada aku dan suamiku ya Allah. Nah, dengan doa seperti itu, maka kita akan hilang rasa benci tadi dan kita akan berharap kepada Allah. Ya, nanti kalau kita melihat ada saudara kita, tetangga kita siapa saja mendapatkan nikmat, kemudian muncul sifat tadi, doa seperti tadi. Ini kadang-kadang munculnya nggak kepada semua orang loh, sifat hasad tadi. Kadang-kadang kepada orang ini enggak, orang ini enggak, tapi kepada satu orang itu saya hasad. Kepada dia tuh saya nggak suka. Nah, itu juga penyakit. Makanya kalau muncul penyakit tadi, sekali lagi kita bilang bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, hamba itu senang, hamba itu bersyukur karena Engkau berikan nikmat kepada tetanggaku, maka berikan juga kepada aku. Nah, itu juga tentang semua banyak kita penyakit lain, dan ini kita harus berusaha berobat kepada dokter rohani. Ini hanya sekilas saja. Intinya adalah bagaimana pulang dari tempat ini kita ambil pelajaran, perhatikan perawatan hati. Nanti kita datang check up ke dokter rohani, ya. Jadi pengobatan hati nanti nggak ada di apotek, nggak ada di rumah sakit, nggak ada. Datangnya ke dokter rohani, ya. Datang ke Abu Dia, datang ke Kiai orang soleh, minta nasihat supaya hatinya bisa sembuh dari penyakit-penyakit. Bagus.